Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah pada hari ini kita bisa dapat dalam acara diklat menulis puisi melalui Zoom. Kemarin kan udah keluar Mohon maaf untuk mute dulu. Pak Prabowo mungkin di-mute dulu semuanya sehingga semua bisa fokus ke sini semua. Terima kasih. Sekali lagi, salam literasi. Bapak Ibu peserta diklat menulis puisi, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kemarin beberapa hari kita saudara-saudara kita tertimpa banjir karena hujan yang terus-menerus, dan hari ini cuaca cerah dan mudah-mudahan tidak ada banjir lagi pada hari ini, sehingga pada hari ini kita semua berada di sini untuk mengikuti diklat menulis puisi dengan narasumber kita, seorang instruktur literasi nasional, seorang penyair, seorang penulis puluhan buku, dan juga satu lagi narasumber kita, seorang ketua komunitas penulis pendidik Bekasi Raya dan pengajar Jawa Barat, penulis juga, penyair juga, sehingga kita bisa dipertemukan di sini. Salawat serta salam untuk junjungan kita, qudwah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali menyebarkan Iqra melalui wahyu yang diturunkan kepada malaikat Jibril. Dan Iqra itulah yang ternyata membuat kita berkecimpung di dunia literasi. Iqra membaca dan menulis. Bapak Ibu peserta diklat, mari sama-sama kita buka diklat kita dengan membaca doa bersama. Doa mulai. Selesai. Bapak Ibu peserta diklat, agenda kita hari ini adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan puisi. Tadi kita sudah mendengarkan pembicaraan salah satu peserta dari Depok dan juga yang merupakan instruktur literasi nasional. Tadi sudah berbincang sejenak dengan narasumber kita, Mami Lili. Ternyata beliau ini adalah sesama kawan yang dipertemukan dalam kegiatan diklat kita. Setelah pembacaan puisi oleh Ibu Sugiyarti, dan kami menyebutnya Kakak Sugiyarti, dan juga Kakak Dewi Hajarwati dari Bekasi. Kemudian sambutan dan lanjut materi yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Pendidik Penulis Bekasi Raya dan juga sekaligus Ketua Pengajar Penulis Jawa Barat, Bapak Prawiro Sudirjo. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh narasumber hebat kita. Saya biasa menyebutnya Mami Lili Priani, seorang penyair dan juga penulis puluhan buku, dan juga rajin menulis di blog Guru Siana. Udah ratusan, selama setahun full. Tepuk tangan buat Mami Lili. Kemudian nanti apa feedback atau output dari diklat kita yang akan saya sampaikan di sebelum penghujung acara. Setelah itu sebelumnya juga ada tanya jawab dan dengan penutup mudah-mudahan sebelum azan zuhur kita sudah selesai. Bapak Ibu peserta diklat menulis puisi komunitas pendidik yang diprakarsai oleh Komunitas Pendidik Penulis Bekasi Raya,
pada hari ini. Kita dengarkan dulu sebelum berlanjut ke sambutan dan materi dari ketua kita. Kita akan mendengarkan, menyimak, menikmati pembacaan puisi yang akan dibacakan, yang akan disyairkan oleh kakak kita, Kakak Dewi Hajarwati. Monggo dipersilahkan. Yeay, tepuk tangan dulu kakak. Di unmute, dibuka kakak Dewi, dibuka mute-nya. Ya, Nah, sudah. silakan, Dengar suara. monggo. Ya. Yes. Cinta dalam impian. Ku ingin menutup mata, merasakan indahnya mimpi, menikmati bayangan wajah, merindukan kasih darimu. Selalu terlintas sebuah fantasi, tetap hidup menyusuri anganku. Nikmati sebuah imaji yang datang menghampiriku. Kurasakan detak jantung menderu dan berpacu memanggilku dalam kerinduan. Ku ingin selalu bersamamu. Aku hanya diam membisu. Rasakan napas panjangmu menyentuh di ujung wajah dalam relung hatiku. Aku tersihir oleh sorot matamu, memancarkan kasih kerinduan, tapi tak mampu mengungkapkan semua rasa di dada. Mulutmu hanya diam membisu, tapi tetap saja ku nikmati semua ini. Hidupku lebih bersemangat, meski semua hanya fantasiku. Kau begitu dekat di ujung mataku, sampai denyut nadimu terasa. Semua itu hanya dalam impian, meskipun nyata di depan mata. Bekasi, 11 November 2020, karya Dewi Hajarwati. Terima kasih Kakak Dewi Hajarwati. Beliau adalah salah seorang penyair yang beberapa puisinya tembus di dunia sastra dan juga seorang penulis dari komunitas Bekasi dan Jawa Barat. Juga beliau adalah pegiat literasi dari Kabupaten Bekasi. Selanjutnya kita akan menikmati sajian puisi yang akan dibacakan oleh Kakak Sugiyarti. Monggo dari Depok. Dibuka Makasih Kak Lina. mute-nya. Apa suara saya terdengar? Sama-sama. Sudah? Kak Sugi. Kedengeran terdengar? jelas. Monggo. Ya. Jelas. Iya, kedengeran? Monggo. Sip. Ya, baik saya mulai. Bergelora. Bersama sang mentari tersenyum menyapa. Emansipasi ku peluk erat hingga terpancar. Ramah beretika lawan ego. Gemilang visi tertuang dalam misi. Estetika efektif, efisien, tak bertele-tele.
lengkapi langkah, buang bimbang. Oasis terwujud anyar, rengkuh bahagia tanpa kamuflase. Akhir kehidupan, semoga bahagia. Depok, 5 Desember 2020, karya Sugiyarti. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Ya, Terima Kakak kasih. Sugi ini adalah salah satu pegiat dari Depok, Jawa Barat. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan dilanjutkan dengan materi dari penulis kita, penyair kita yang karya juga sudah bagus di dunia sastra. Di antaranya komunitas Dapur Sastra Jakarta, kemudian apa lagi ya? Pak Pra ya, nanti beliau akan menjelaskan. Dan juga Papa Jake, keren. Beliau bisa tembus Papa Jake yang tidak semua penyair tembus ke sana. Selain itu beliau adalah penulis dan aktor. Aktor apa Pak? Yang dipanggil-panggil di TV itu apa namanya? Yang dipanggil di TV. Apa namanya tuh? Dulu itu undang-undang. Beliau dulu. undang-undang TV. Dulu ketika yang itu apa ya? Ya masih Pak single. Praya yang apa? Yang buku apa dulu? Masih single. yang dulu itu loh Pak, yang dulu buku bukunya Kidal. apa Pak? Medsos. Medsos ya. Iya, Kidal. Jadi ketua kita ini Kidal sehingga dia dipanggil di TV. Bagian Kidal siap-siap dipanggil di TV untuk memberikan apa namanya Pak? Sharingnya ya. Bagaimana selama ini hidup dengan kekidalan. Saya akan bacakan sekilas biodata beliau. Untuk lengkapnya nanti akan dibacakan oleh beliau sendiri. Narasumber kita dan juga yang akan memberikan sambutan kita adalah Prawiro Sudirjo SST. Beliau lahir di Mundu. Nah, Mundu ini di mana Pak? Nanti tolong dijelaskan. 5 September 1978. Status menikah. Alamat Perum Pondok Arauda, Blok B8, Desa Sukaragam, Kabupaten Bekasi. Nomor HP bagi yang ingin konsultasi atau ingin sharing-sharing 0813 9898 9282. Data pendidikan SD di Cirebon. Oh, Mundu itu Cirebon. SMP juga di Cirebon, Rumah Abang. Oh, sama dengan Kabupaten Bekasi ya. SLTA-nya juga di Cirebon. Kemudian Politeknik ITB Bandung. Wow, keren. D4-nya juga di Bandung. Beasiswa dan langsung dari Distrik Jawa Barat. Nanti akan dijelaskan panjang lebarnya karena ini panjang sekali. Biodata beliau juga prestasi beliau diantaranya juara lomba blog di acara dari perempuan, meraih sertifikat penulis tantangan menulis 1000 buku WJLRC Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, meraih penghargaan pelopor literasi dari penerbit Media Guru. Dan beliau ini adalah juga koordinator penggerak dan pendamping Kabupaten Bekasi. Saya tim saya belum perkenalan tadi ya. Nanti ya. Kemudian pendiri Yayasan Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat dan juga Ketua Komunitas Pendidik Penulis Bekasi Raya. Nanti akan dijelaskan panjang lebar dan materi yang akan disampaikan oleh beliau adalah ada 2, mudah menerbitkan buku dan membuat akun platform KBM App. KBM App ini komunitas bisa menulis yang sedang viral di salah satu medsos dan akan dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Prawiro Sudirjo. Saya berikan waktu sampai jam 2:10 ya Pak. Monggo silakan kepada Bapak Prawiro Sudirjo SST. Monggo. Terima kasih Bu Lina sebagai moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita senantiasa diberikan. Oh, suaranya agak ini ya. Kecil ya? Suara kecil nggak? Coba Pak Prawiro kayaknya suaranya agak ambiar. Coba. Tes. Iya, ambiar. Kenapa? Tes.
Ganti ini Masih coba ya? ya. Tes masih nggak? Masih Amjar nggak? Coba lagi, Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut aja nggak apa-apa ya. Saya pakai ini. Pak, sudah bagus? Sudah bagus ya? Sudah bagus? Tes. Oke. Ya, lanjutkan saja. Di masa pandemi dan bencana seperti ini, kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, berbagi ilmu, berbagi saling silaturahmi walaupun melalui dunia maya. Sungguh ini suatu berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan sambutan sebagai Ketua Komunitas Pendidik Perus Bekasi Raya, bahwa semenjak tahun baru 2021 kita belum lagi mengadakan kelas-kelas menulis. Di tahun sebelum-sebelumnya, dari tahun 2017, kita sudah banyak sekali membuat buku dari komunitas ini. Misalnya kelas opini saja itu sudah sampai 10, bahkan mau 11. Kelas opini radar, kalau nggak salah saya ingat itu sudah sampai 10 jilid buku. Itu baru opini. Kalau kelas puisi saya nggak tahu deh udah berapa, mungkin ada puisi hari ibu aja 3, puisi anak, puisi ulang tahun ya banyak, puisi yang Pak Anda itu ada berapa, 3 juga mungkin, saya nggak lupa. Jadi kita sudah banyak menorehkan jejak di tahun-tahun sebelumnya, waktu sebelum pandemi. Nah, pada tahun 2020 kemarin kita menelurkan 3 buku puisi, 3 buku, yaitu buku 5 dimensi, buku puisi Suprapiroli ya, dan buku kisah inspiratif. Kalau nggak salah itu ya, 3 ya Bu Lina ya. Nah, mudah-mudahan tahun 2021 ini kita bisa menelurkan lagi buku-buku selanjutnya untuk menjadi jejak bahwa kita pernah menorehkan karya gitu ya. Jadi tinggalkanlah karyamu berupa buku gitu. Jika harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, nah, manusia mati meninggalkan karya yang berupa buku. Jadi menurut Pram ini buku merupakan jejak peninggalan peradaban. Jadi harus kita tinggalkan, harus kita toreh dalam bentuk buku. Selanjutnya, saya sangat menyambut sekali adanya acara ini. Kemudian kita lanjutkan untuk materinya, kita lanjutkan saja materi dari saya. Materinya akan saya share ya. Jadi sebentar. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Oh iya, saya salah ini nih. Screen share-nya salah, maaf. Screen share-nya screen share dari apa? Dari ini. Drive harusnya dari ini. Ya.
Udah ya, udah ada ya? Sudah. Ya. Iya Pak, sudah. Ya, jadi gini. Selama ini kan KPPBR menerbitkan buku melalui berbagai penerbit. Ada yang dari Media Guru karena kita sudah 3 kali mengadakan di Bekasi ya. Ada yang menerbitkan melalui Beta Aksara atau dari KPPJB. Nah, untuk Media Guru karena menerbitkannya itu harus perorangan ya. Perorangan, maksudnya yang sudah mengikuti diklat baru bisa menerbitkan, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dalam antologi. Kalau antologi, walaupun belum ikut pelatihan, bisa gitu. Nanti digabungkan dengan yang lain, nanti bisa diterbitkan di Media Guru. Ini cuma contoh saja. Jadi misalnya Bu Lina belum ikut diklat Media Guru, bisa tulisannya ntar gabung sama saya yang udah ikut, sama yang lain-lain digabung. Nanti saya yang mengajukan menerbitkan gitu. Jadi walaupun belum jadi peserta diklat Media Guru, bisa menerbitkan di Media Guru kalau sudah kalau berupa antologi gitu ya. Nah, misalnya kita akan di kelas ini misalkan akan membuat antologi buku puisi yang nanti materinya oleh Bu Lili ya. Contoh saja. Nah, misalnya ini kita akan menerbitkan buku di Media Guru. Nah, Media Guru ini mengadakan kelas menulis, pendampingan online, penerbitan buku. Nah, kita akan membahas yang penerbitan bukunya saja dan ya penerbitan bukunya saja. Nah, ini misalnya kita memilih untuk nanti nih setelah selesai mengumpulkan karya di Bu Lina, target tercapai untuk satu buku, maka kita misalnya memilih ke Media Guru misalnya ya. Maka kita bisa cek biayanya berapa. Bisa kita cek. Nah, ini biaya dari Media Guru. Ada biaya. Jadi sebelum buku itu menjadi buku, ada pembuatan cover buku. Kemudian ada proses pengeditan atau penjuntingan oleh editor. Kemudian ada proses layout oleh layouter ya. Layout itu menata letak ya. Kemudian ada proses pengajuan ISBN ke Perpusnas. Nah, setelah mendapatkan ISBN, nomor ISBN, baru dilakukan proofreading atau misalnya masih ada revisi, maka naskah akan dikembalikan ke penulis untuk dicek. Setelah dicek dikembalikan lagi ke penerbit untuk dicetak. Nah, nanti hak filenya itu menjadi milik penulis kalau di Media Guru ya, gitu. Nah, itu di Media Guru. Nah, kalau anggota itu 1.050.000 hanya untuk pracetak atau sebelum cetak, jadi hanya untuk penerbitan saja. Nah, sedangkan untuk anggota atau siswa itu 850.000. Gitu. Nah, kebetulan saya sudah jadi anggota, Bu Lina sudah, Bu Lili juga sudah. Kalau kita memilih ke sini nanti bisa diperhitungkan berapa biaya iuran per orangnya gitu ya. Nah, ini setelah pracetak atau setelah diadakan editing dan layout, maka dilanjutkan dengan cetak. Nah, cetaknya ini biayanya per satuan atau print on demand. Nah, biaya cetaknya berapa? Biaya cetaknya untuk sampul atau cover itu 11.000 per cover gitu. Misalnya kita karena kelas ini banyak yang ikut, akhirnya dibikin 2 jilid, 2 judul, maka jadi per judul 11.000 untuk covernya saja atau sampulnya saja. Kemudian untuk kertasnya, isinya, maka itu ukuran A5 dikali jumlah kertas. Misalnya jumlah kertasnya berapa? 100 misalnya. 100 kali Rp85. Nah, ini misalnya 100 halaman dikali 85, maka 8.500 tambah 11.000, total 19.500 per eksemplar. Itu ya, ini contoh cetak.
Ini cetak itu setelah 1 juta sebelumnya tadi yang apa? Penerbitan gitu. Jadi ini biaya beda lagi, biaya khusus cetak saja. Nah, ini. Jumlah cetak bebas bisa 1, 2, 3, 4 atau berapapun bebas. Nah, ini contoh cara penghitungan untuk cetak ya. Jadi misalnya kita mencetak tebalnya 100 halaman. Nyetaknya 50 biji, ya 50 eksemplar, 50 buku, dijualnya 45.000 per buku. Maka biaya produksi yaitu biaya penerbitan 1.050.000 tambah biaya cetak 50 buku dikali 19.500, jadi 2.025.000. Maka 50 kali 45.000, kalau dijual 45.000 ya, maka hasil penjualan 2.250.000. Jadi di situ ada untung 250.000 ya. Tuh. Tadi ya. Ya. Biaya produksi 2.025.000, dijual 2.250.000, jadi untungnya 250.000. Ini hanya ini saja dari Media Guru fasilitas. Nah, ini sama. Ini jadi fasilitas online ya. Ya, ini juga ada di KBM App sama ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dijual secara online. Nah, ini di sini tertulis ada ketentuan pengiriman khusus alumni. Nah, ini Bapak Ibu yang nggak alumni gimana dong? Bisa, yaitu melalui antologi. Kalau buku antologi, Bapak Ibu nitip semua kita adakan kumpulan seperti ini, kelas menulis, kumpulan bareng-bareng, tulisan bersama, nanti kirimkan oleh salah satu alumni gitu ya. Misalnya contoh mengirimkan A4, ya kalau pengirimannya masih berupa A4 50 halaman, font Arial spasi 1,5, sinopsis divisi file terpisah 3 paragraf pendek. Ini yang dulu ya. Nah, itu. Nah, ini materi Media Guru. Kita lanjutkan dengan materi dari KBM App. KBM App ya. KBM App ini adalah platform. Platform itu apa? Platform itu adalah menerbitkan secara online. Jadi Bapak Ibu menerbitkan di aplikasi HP Android. Jadi kalau Bapak Ibu buka Android HP Ibu, ada namanya, coba Bapak Ibu sekarang yang nggak pakai HP, yang pakai laptop coba cek HP-nya. Pilih Play Store coba. Bapak Ibu silakan pilih Play Store. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Bu Lina cek ada gambarnya nggak? Nggak ada. Belum. Nggak ada? Ada? Belum terlihat, iya. Belum. Oh, berarti harus tutup dulu nih, tutup Belum. dulu. Ya maaf. Oh iya, ini baru berarti dipilihnya begini. Oke. Silakan dilihat. Udah ada belum gambarnya? Ada? Sudah. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu buka HP. Udah buka belum? Dibuka belum HP-nya? Yang bawa HP? Udah. Nah, Bapak Ibu cek icon Play Store. Udah belum? Klik. Sudah. Ya, sudah ya. Setelah pilih Play Store, ketik kata KBM di kolom search. Googling. Apa di search, bukan di Google, di search. Udah belum? Sudah. Sudah ya. Oke, nah di sini ada logo pena. Nah, logo pena, Bapak Ibu klik install. Dicoba, ntar lama sih installnya. Sudah diinstal ya? Nah, Oke. Nah, setelah diinstal, maka muncul ada tulisan tombol buka, klik tombol buka. Nah, setelah tombol buka ini akan ada isi form akun profile ya, nanti Bapak Ibu ganti fotonya, tulis nama username-nya, tulis nama tampilannya, dan tulis nomor HP, domisili sebagainya gitu ya. Jadi isi data, biodata.
setelah diinstal, dibuka, kemudian isi biodatanya. Nah, setelah biodata diisi, kemudian baru pilih kolom, maka tampilannya seperti ini, pilih kolom gambar buku, ya ada tulisan profile. Ikon profile di bawah, sebelah home, klik profile, maka muncul seperti ini. Nah, ini sudah masuk punya kita sendiri. Nah, setelah ini, pilih klik cerita baru. Karena kan baru mulai ya, jadi belum punya apa-apa. Jadi pilih cerita baru. Nah, setelah pilih cerita baru, kita klik, kita isi di sini judulnya. Covernya diklik, pilih gambar apa, bebas. Mau yang ada di foto di handphone bisa, mau foto yang bawaan bisa. Di sana juga disediakan foto-foto bagus-bagus buat cover ya. Kemudian ketik judulnya, kategorinya dipilih, bisa dipilih, kemudian di tag ceritanya apa, genrenya tulis ya. Misalnya drama, kriminal atau apa, atau misalnya cerita anak, puisi. Setelah itu baru pilih simpan, tombol simpan. Setelah itu kemudian pilih sini tambah bab ya, jadi tulis judulnya apa, kemudian ceritanya apa, lalu bisa juga di copy paste dari Word ya. Kalau udah nulis banyak di Word, copy paste aja, jadi nggak usah ketik ulang kan. Kalau di HP agak repot nulisnya. Jadi copy paste dari yang kita simpan, file kita simpan. Kemudian pilih terbitkan. Setelah terbitkan maka muncul seperti ini ya. Jadi di sini akan muncul karya kita yang muncul di kolom terbaru, cerita terbaru. Ini sudah banyak yang menggunakan, yaitu terutama para pengguna, para fans dari Asma Nadia, Isa Alamsa, dan Forum Lingkar Pena biasanya sudah menggunakan. Kemudian ini kalau mau dilihat bisa, kalau mau di-share, klik tanda share ini, kemudian share ke medsos Anda, bisa di akun Instagram, Telegram, Facebook, dan lain sebagainya, WhatsApp juga bisa ya. Tapi tampilannya nanti berbentuk tampilan aplikasi, jadi bukan seperti di laptop, nggak bisa, ini khusus aplikasi saja. Ya. Nah ini tampilannya, selain kita bisa menulis, juga bisa membaca-baca punya orang, memberi subscribe, komentar, like, ngasih bintang, jadi kayak Gojek kasih bintang 5 gitu ya. Tuh, kemudian ya udah sampai segitu. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak Pra, Selamat menulis. waktunya Ya, 4 menit lagi. ya sudah selesai memang. Silakan. Demikianlah materi dari saya, mudah-mudahan ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bu Lina. Tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pra. Di unmute kayaknya ya. Di mute. Baik, ketua kita sekaligus yang memberikan tentang kita butuh nanti untuk penerbitan buku. Itu apa nanti akan saya jelaskan. Kita lihat Mami Lili sudah siap-siap, penyair kita, kemudian penulis kita, struktur nasional, penulis puluhan buku, dan juga penyair, seorang ibu rumah tangga juga, yang masakannya luar biasa, nikmat maksudnya. Baik, sebelum kita mempersilahkan narasumber yang kedua, yaitu materi kita tentang menulis puisi
asyiknya menulis puisi sesuai dengan tema kita yang ada di background masing-masing. Saya ngelihat contekan dulu karena panjang sekali. Panjang sekali contekan saya di sini tentang Mami. Nanti mungkin Mami Lili, biasa saya panggil, panggilan sayang saya, yang akan membacakan lebih lanjut. Lili Priani lahir pada tanggal 3 September 1990 di Tanjung Pandan, Belitung. Mengabdi sebagai PNS sejak 1994 Negeri Utara, Kabupaten Bekasi. Wow, beliau juga seorang dosen di PTS. Pewara profesional karena memang struktur nasional, guru belajar atau PKB, pengurus gerakan pemasyarakatan minat baca GPMB, pelatih nasional peningkatan kompetensi guru, dan banyak lagi. Lalu prestasi yang pernah diraihnya adalah Guru Berprestasi 2018, peraih penghargaan Guru Inspiratif Literasi 2017, Formuris ASEAN 2018, penerima penghargaan Literasi 2018, pembicara dalam Seminar Nasional di Badan Bahasa Bengkulu Oktober 2018. Dan begitu banyak prestasinya, buku-bukunya diantara kisah inspiratif, buku antologi 18 jejak guru inspiratif, dan editor beberapa buku antologi. Baik, Bapak Ibu peserta diklat menulis puisi akan kita serahkan langsung, kita berikan sampai 14.40 kepada Mami Lili Priani. Silakan Mami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Baik. Mau jadi penulis, maka menulislah. Menulis dan menulislah. Hanya itulah cara apabila Bapak dan Ibu memutuskan ingin menjadi penulis. Dengan menulis, banyak kisah yang bisa direkam. Sangat disayangkan Bapak dan Ibu, bila banyak hal, banyak cerita, banyak kisah yang terbuang menguap begitu saja. Buatlah kenang-kenangan sebagai pengingat tentang kita. Kita bisa saja tiada. Namun, karya kita akan tetap ada. Bapak dan Ibu akan hadir sepanjang masa. Tidak berbatas jarak, tidak juga berbatas waktu. Bapak dan Ibu, seberapa sering Bapak dan Ibu memasang status di media sosial? Facebook, status WhatsApp, Instagram. Hanya sebagian kecil dari kegiatan yang rutin kita lakukan nyaris sepanjang hari. Nah, jadikanlah media sosial itu kawah candra di muka tempat kita berlatih menulis. Bapak dan Ibu, bila memutuskan menjadi penulis, tidak ada pilihan lain kecuali menulis, menulis, menulis. Baik, seperti itu motivasi awal dari saya. Terima kasih Bu Lina sudah memberikan kesempatan untuk mendadarkan berbagi
Ya, berbagi hal yang semuanya sudah saya lakukan. Ya, dan ke depan saya berharap Bapak dan Ibu yang bergabung dalam diklat menulis ini memancangkan tekad kuat untuk sama-sama berlatih. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan kami dampingi. Ada saya, Pak Prawiro, ada Ibu Rosalina akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk berlatih menulis, lalu akan kita buat menjadi antologi puisi. Secara lebih lanjut, nanti akan kita bicarakan melalui grup WhatsApp. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu terus merawat marwah untuk berkarya. Percuma saja orang lain memantik kita, tetapi kita tidak pernah terpecut untuk menulis. Sekedar berbagi pengalaman saja Bapak dan Ibu, terutama teman-teman yang mengajar di SMA, bukankah SMA atau SMK, bukankah teman-teman harus melaporkan kinerja setiap bulan? Bapak dan Ibu bisa melakukan hal yang sudah saya lakukan. Ketika nama Bapak dan Ibu sudah tercantum dalam buku antologi yang nanti akan kita buat, maka karya Bapak dan Ibu itu bisa dijadikan bukti kinerja Bapak dan Ibu. Masuknya dalam mana? Masuknya ke publikasi ilmiah ber-ISBN. Inilah salah satu jalur yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan untuk naik jabatan salah satunya. Oleh karena itu, ayo Bapak dan Ibu pancangkan semangat untuk berkarya. Saya langsung saja, Ibu Lina. Ya. Ini PPT yang saya hadirkan. Terlihat Ibu Lina dan teman-teman yang lain? Ya, baik. Serunya menulis puisi. Kata-kata yang sangat memantik saya untuk senantiasa menulis adalah menulislah, maka berjuta suara akan mengalun abadi. Ungkapan ini nyaris muncul di semua buku yang sudah saya tulis. Berikut buku yang sudah saya hasilkan, mulai dari diari hati yang sudah sampai ke tangan Pak Jokowi, lalu buku aktualisasi yang sudah sampai ke Pak Anies Baswedan, Menguntai Renjana, Salam Literasi, Rendes Faust Melukis Pelangi, Kidung Corona, Sketsa Pandemi, Pandemi Pemantik Berkarya, Menebar Literasi, Bergiat Menuju Generasi Literat, Merapal Hujan, Pancang Semangat Menguak Literasi, Antawacana Literasi, dan Belajar Filantropis dari Salam Literasi. Itu beberapa buku yang sudah saya hasilkan, dan bersama buku-buku inilah saya bisa terbang kemana saja. Termasuk terbang menjumpai Bapak dan Ibu hari ini. Sungguh kebahagiaan bagi saya bisa bersua dengan Bapak dan Ibu meskipun secara virtual di dunia maya, tapi tidak menurunkan nilai, makna yang insya Allah akan mengalir di sepanjang pertemuan ini hingga nanti Bapak dan Ibu memutuskan berkarya.
Salam hangat saya sampaikan kepada teman-teman yang ternyata kalau saya lihat di kolom partisipan tidak hanya berasal dari Bekasi saja. Teman-teman yang ada di Riau ini juga sudah bergabung. Teman-teman yang ada di Kalimantan juga sudah bergabung. Ada teman yang ada di Depok, ada Teteh Dr. Sugiyarti. Ada juga teman saya yang dari Bogor juga sudah bergabung. Apalagi teman-teman saya yang ada di Semandua, Cikarang Utara. Salam hangat dari saya. Ada Ibu Nurwidi, Ibu Fei, Ibu Ernawati, Ibu Ratnasari, ada Ibu Ratna juga. Ada Ibu Epi, ada Ibu Leni, dan teman-teman lain yang ada di Kabupaten Bekasi. Salam hangat dari saya. Mari bersama-sama kita belajar. Oh, ada Ibu Kasubag kami, Ibu Lia Mutiara. Selamat bergabung. Sungguh kebahagiaan bagi saya, Pak Pra dan Bu Rosalina. Ternyata semangat menulis tidak hanya muncul dari guru. Teman-teman yang tidak berasal dari guru pun ini juga sudah bergabung. Di antaranya Ibu Lia, beliau seorang Kasubag yang jiwa literasinya mudah-mudahan tidak padam sampai kapanpun. Meskipun hari ini baru sebatas belajar, semoga ke depan bisa menghasilkan karya. Ingat tadi, kita bisa tiada, tetapi dengan karya kita bisa ada sepanjang masa. Ketika kita nanti meninggal, ketika nanti ajal sudah menjemput kita, maka anak cucu kita bisa memotret kita melalui karya. Maka Bapak dan Ibu, ayo mulai sekarang berkarya. Karena inilah warisan yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita, kepada siswa kita, kepada teman kita, masyarakat luas. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Ya, kita mulai dengan pengertian puisi. Tentu ini secara teoritis. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah bisa mencermati teori yang berhubungan dengan puisi. Tetapi saya sangat suka dengan pendapat Pak Waluyo ketika beliau mengungkapkan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan konsentrasi semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Nah, menurut saya pengertian ini teramat kuat untuk merepresentasikan puisi. Bahwa ternyata puisi itu tidak asal tulis. Betul, di puisi kita berimajinasi. Tetapi imajinasi yang kita hasilkan harus dibumbui dengan konsentrasi Bapak dan Ibu. Tidak bisa asal berimajinasi saja. Nah, konsentrasi ini juga harus memperhatikan struktur fisik dan batin puisi. Nah, bagaimana cara kita mengartikan puisi yang termasuk karangan terikat? Boleh, karena puisi juga ada aturan baris dalam bait. Ada juga aturan banyak kata dalam setiap baris. Ada aturan suku-suku kata, ada rima dan ada irama. Nah, ini biasanya muncul pada puisi-puisi lama. Misalnya apa? Pantun, gurindam, karmina. Ibu Lina sudah menginisiasi teman-teman membuat buku pantun kilat atau karmina. Nah, ini ada aturannya. Nah, kita akan lanjutkan ke yang berikutnya. Unsur apa sajakah yang sebaiknya ada dalam puisi? Pertama, diksi. Diksi itu pilihan kata. Maksudnya seperti ini Bapak dan Ibu.
Di otak kita itu bertebaran banyak hal. Ketika kita akan memutuskan membuat sebuah karya bergenre puisi, berjenis puisi, tentu berputar-putar kata-kata dalam otak kita. Nah, kemahiran penyairlah menangkap 1, 2, 3 atau banyak kata yang nantinya akan kita olah dalam puisi. Itulah maksudnya pilihan kata. Bapak dan Ibu bisa menikmati beberapa karya puisi aktual saya dalam akun lilipriani.com yang ada di Guru Siana, blog Guru Siana. Nah, beberapa puisi yang saya buat, saya ambil dari mengolah kata-kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kata-kata tersebut baku. Nah, bagaimana cara kita mengecek kata tersebut baku atau tidak? Bapak dan Ibu bisa membekali dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu bisa mendownloadnya dari Play Store. Ada KBBI edisi kelima, itu edisi terbaru. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa mendownloadnya KBBI edisi daring. Nah, ini ternyata bekal manjur bagi para penulis yang ketika stuck, mengalami kediaman gitu, diam, kebuntuan, tiba-tiba tidak tahu kata apa yang menarik untuk muncul dalam puisi atau dalam tulisan yang dibuat. Bapak dan Ibu bisa berselancar di KBBI. Serta-merta akan terpapar banyak kata yang lazim kita dengar maupun yang tidak lazim kita dengar, tetapi ternyata baku dalam bahasa Indonesia. Misalnya apa? Suryakanta. Wow, Suryakanta ternyata kata baku yang bisa menggantikan kata mikroskop atau kaca pembesar. Jadi teman-teman biologi, Ibu Nurwidi, Ibu Leni, dan teman-teman yang lain, Suryakanta bisa dipakai untuk menggantikan kata kaca pembesar. Nah itu hanya salah satu contoh saja. Teman-teman, contoh lain, tentu sering mendengar orang-orang mengucapkan kata lebay. Ih, Mami Lili mah lebay. Ternyata kata lebay tidak ada dalam KBBI, adanya apa? Lewah. Jadi gunakan saja lewah. Memang tidak biasa, tetapi baku dalam bahasa Indonesia. Seperti itu ya, masih banyak kata-kata. Swastamita, kemudian asmaradana. Wah, banyak deh. Nanti teman-teman bisa langsung berselancar sendiri ya, mencari kata-kata yang memang menarik. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya sudah sampai ke sini ya, belum ke sini. Pengimajian. Ya, imajinasi. Imajinasi ini bisa kita pakai imajinasi visual. Misalnya apa? Merangsang diri dari gambar. Ketika teman-teman melihat sebuah gambar, lalu serta-merta dalam benak kita muncul sesuatu hal yang berkaitan dengan gambar itu. Nah, itu maksudnya tuh imaji visual. Imaji visual bisa teman-teman amati ketika melihat situasi yang terjadi di lingkungan. Beberapa hari terakhir, bencana alam terjadi di mana-mana. Debit air yang sangat tinggi, intensitas curah hujan yang juga tak terbendung, mengakibatkan banjir di mana-mana. Ini bagi penyair santapan empuk untuk dijadikan materi tulisan. Maka cermatlah mengamati visual yang terjadi di lingkungan kita, karena itu sumber tulisan kita. Tidak usah jauh-jauh kemana-mana. Hanya di depan mata saja sumber imaji itu bertebaran. Tinggal kita saja menangkapnya secara cepat. Saya pikir kalau mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan bencana, dengan kemanusiaan, dengan cinta, kasih, dan sayang, biasanya
otak kita itu bisa dengan mudah gitu mengungkapkannya. Ya, lalu ada imaji auditif melalui apa? Melalui pendengaran. Coba kalau saya pendengarkan lagu Bunda misalnya. Ku buka album biru. Misalnya seperti itu. Bla 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 bla. Coba apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Tentunya orang tua kita, ibu yang sudah melahirkan kita. Nah, kita bisa merangsang imaji kita melalui pendengaran. Hanya mendengarkan suara angin yang mendesir gitu ya. Atau suara dari lagu, itu juga ternyata imajinasi. Tetapi kita juga bisa menggunakan kata konkret. Contohnya W.S. Rendra. W.S. Rendra termasuk penyair yang tidak terlalu sulit menangkap banyak kata, mengumpulkan banyak kosakata dari mana-mana, tidak. Hanya kata yang ditangkap oleh indranya lalu dia ungkapkan menjadi puisi. Itu kata-katanya konkret semua. Kata-kata yang tidak biasa, bahkan kata-kata yang maaf, misalnya berhubungan dengan kesusilaan, itu ada dalam puisi beliau. Sepanjang bisa kita ungkapkan dengan bahasa yang santun, tidak melanggar pornografi, ya silakan saja. Puisi yang tadi ditampilkan oleh Bu Sugih itu juga sebetulnya puisi yang lebih banyak mengungkapkan kata-kata konkret. Gitu. Jadi tidak masalah. Apa saja kata yang hadir itu bisa kita ungkapkan menjadi puisi. Kita lanjutkan ya. Lalu berikutnya kita lihat bahasa figuratif. Bahasa figuratif ini tadi berhubungan dengan imajinasi. Saya sedang mencari, ya. Bahasa figuratif itu berhubungan dengan imajinasi. Lalu bahasa figuratif itu adalah cara kita untuk menambah kualitas dari perasaan penyair kala menyampaikan puisinya. Nah, lalu berikutnya ada versifikasi. Versifikasi itu ada ritma, ada rima, dan ada metrum. Misalnya seperti ini, ada penyair yang senang menggunakan irama A, I, B, nah itu maksudnya versifikasi. Jadi kalau misalnya padamu anakku, kualirkan segenap doa bagimu. Nah, apa yang muncul? U. Nah, itu maksudnya versifikasi seperti itu. Ya, saya pun kadang-kadang melakukan hal yang sama. Jadi senang dengan puisi-puisi yang misalnya a atau atau il atau atau ku misalnya gitu. Ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah, lalu ada tata wajah. Kalau tentang tata wajah ini nanti ketika teman-teman sudah terlatih mengungkapkan perasaannya dalam bentuk puisi, baru bisa melangkah ke sini. Karena tata wajah atau tipografi ini berkaitan dengan bagaimana kita menampilkan atau layoutnya puisi kita. Apakah misalnya sejajar, atau ada masuk ke dalam, atau kita satu kata ke bawah. Itu maksudnya tata wajah atau tipografi. Gitu ya. Kita lanjutkan. Menulis puisi itu melahirkan pikiran, perasaan melalui tulisan. Maka keterampilan menulis puisi adalah keterampilan mengungkapkan pikiran dan perasaan secara apresiatif. Ya, jadi secara apresiatif.
Nah, ini ada 6 tahapan dalam proses penciptaan puisi. Saya teruskan. Pertama, tahap pengalaman. Penyair biasanya ketika mengalami suatu hal yang dirasakan menyentuh sekali. Nah, ini materi bagus untuk dijadikan puisi. Patah hati, putus cinta, biasanya memantik kita untuk berkarya. Tahap kedua, penafsiran atau kebulatan pikiran atau pandangan terhadap pengalaman yang tadi sudah muncul. Dan tahap ketiga, penilaian. Akhirnya setelah melalui pengalaman, melalui penafsiran, penyair atau penulis atau calon penulis bisa melalui tahap penilaian ini. Dan berikutnya adalah tahap penghayatan. Setelah terpapar kata-kata, sejumlah kata, kan akan muncul berbagai rasa, haru, sedih, gembira, duka, keriaan. Nah, itu maksudnya tahap penghayatan. Akhirnya kita bisa memutuskan bahwa oh inilah yang akan kita tangkap untuk hadir dalam puisi yang kita buat. Dan terakhir adalah tahap pencurahan. Bagaimana penyair menyurahkan kata-kata yang tadi berdasarkan pengalaman, lalu dia hayati secara baik, dia putuskan mana yang akan hadir dalam puisi dan dicurahkan dalam karyanya. Berikut adalah karya saya, baik melalui cetak dan juga beberapa karya yang sudah saya tulis di koran atau media massa lainnya. Terakhir, sebagai pemantik, saya akan membacakan puisi yang berjudul Negeri Literasi. Sungguh miris menyayat. Ternyata negeriku menempati urutan ke-61 dari 62 negara yang masyarakatnya gemar membaca. Ini realita tentang Indonesia yang memasuki darurat literasi. Tertinggal jauh dari Finlandia, Norwegia, dan Selandia, berada di urutan teratas. Negeri ini terkibas jauh jadi pamungkas. Iqra, bacalah. Tak terbatas referensi, tak berjarak tendensi. Iqra, bacalah. Tak lekang waktu, tak pupus sesuatu. Iqra, bacalah. Kan jadi tahu, kan jadi ilmu. Ironis, tragis. Nyatanya, negeriku konsumen raksasa media sosial. Tempat membaca sekaligus berkata-kata. Sering pula mencerca sesama. Tempat bernostalgia sekaligus adu logika. Terkadang menyerang sesama. Tempat curah rasa sekaligus curah asa. Sesekali menyebar fitnah. Klimaksnya, konflik merajalela. Marilah kita berbenah, berbanyak membaca yang berkualitas agar masyarakat jadi lebih cerdas. Demi negeri makmur, jaya, dan selaras. Demikian paparan saya, Ibu Lina, teman-teman hebat di seluruh penjuru. Saya sudahi, kembalikan ke moderator cantik kita, Ibu Rosalina. Silakan. Terima kasih, Mami Lili. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Mami Lili Priani, terima kasih. Suaranya membahana.
Terima kasih. Sampai, kalau saya selalu mengatakan menembus alam maya pada mengelilingi batas cakrawala. Baik kepada Mami Lili Priani yang merupakan inspiratif kita pada siang ini, semoga bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Kita berikan tepuk tangan kembali untuk Mami Lili Priani. Ya, baik. Kepada Bapak Ibu menulis puisi, sebelum saya akan memberikan komitmen tentang tindak lanjut dari diklat kita pada hari ini, sekedar untuk merangkum dari Pak Prawiro dan Mami Lili Priani bahwa puisi itu, halo, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Bapak Ibu, kedengaran ya, jelas Kedengaran, ya? kedengaran. Jelas. Ya baik, karena di feedbacknya agak-agak ini, kemudian menghilang. Ya baik, kita lanjutkan. Puisi tadi kata Mami adalah imajinasi, dan sebetulnya puisi itu ada beberapa bagian. Puisi ada sastra lama, ada puisi modern, puisi lama terikat rima a a i i. Nanti Mami Lili, Papra dan saya akan memberikan contoh-contoh puisi sastra lama yang terikat rima di grup WA. Kemudian ada puisi modern. Puisi modern ini puisi sastra baru dan dia tidak terikat rima. Jadi jika Bapak Ibu menemukan tidak berima, itu bukan salah puisinya, tetapi itu adalah puisi sastra baru atau puisi modern. Kemudian Bapak Ibu akan menemukan lagi puisi yang semua tulisan kecil semua, dan itu tidak disalahkan, itu juga ada teorinya. Kemudian ada lagi puisi kontemporer. Saya, Mami Lili dan Pak Prawiro juga mengkoordinir puisi kontemporer. Tadi Mami sudah memberikan contoh salah satu pantun kilat Carmina yang terdiri dari 2 bait. Jadi kita tidak hanya patokan dari puisi yang rimanya a atau i, am, is, tidak seperti itu. Kecuali kalau pantun itu harus ab, ai, am, u, gitu seperti itu. Salah satu penutup dari merangkum narasumber kita, materi kita, ada salah satu ungkapan dari salah satu novelis bestseller, Kang Golagong. Beliau mengatakan bahwa menulis itu bukan sekedar hayalan, bukan sekedar imajinasi belaka, tapi menulis itu adalah kerja intelektual. Tadi contohnya seperti Mami mengatakan, ketika kita melihat sesuatu, maka kita akan menulis. Dan itu berarti kita melakukan survei. Survei dari pustaka, survei dari lingkungan, survei dari mungkin hasil pengamatan kita. Dan kita tuangkan dalam tulisan, karena diklat kita adalah menulis puisi, maka kita tuangkan dalam puisi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita berikan aplaus dulu untuk narasumber kita, Pak Prawiro dan Mami Lili Priani. Luar biasa. Ada waktu 10 menit. Saya menyapa dulu Bapak Ibu peserta diklat menulis puisi yang tersebar di beberapa provinsi. Ada dari Batam, Kepri, ada dari Kalimantan Timur, dari Bogor, dari Depok, dari Kabupaten Bekasi, dari Kota Bekasi, dan dari beberapa daerah di Indonesia. Kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta yang sudah berkenan untuk menjadi peserta diklat menulis puisi. Mungkin Bapak Ibu ada yang memang sudah biasa menulis atau bahkan membaca puisi. Dan di sini kita bisa mengupgrade lagi teori-teori atau praktik yang sudah kita
dapatkan. Baik, karena saya sedang bicara, mohon kepada Pak Prawiro untuk men-share presensi yang sudah saya share ke chat. Presensi ke chat. Terima kasih Pak Pra. Sekali-kali kita kerjaan ketua. Sekali-kali kita minta tolong kepada ketua kita. Oke, baik. Nanti ada tanya jawab atau tanya jawab dulu ya, baru ada komitmen menulis komitmen naskah antologi. Baik, saya buka. Saya boleh. Iya, siapa tadi? Saya. Saya siapa? Sebutkan namanya. Wahyudin. Pak Wahyu ini. Oh, Wah, Pak ini Wahyudin. penulis Ya ini. Allah. Pak Wahyudin. Yang kedua Assalamualaikum, siapa? pengawas. Iya. Satu. Kemudian yang kedua siapa? Ya, silakan Pak Wahyudin dulu. Bang Haji Wahyu. Monggo. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, videonya tidak ada ya. Habis banjir ini, jadi kurang bagus ininya, sinyalnya. Suaranya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Prawiro, Mas Prawiro, Bu Lili, Bu Lina, dan kawan-kawan semuanya. Saya sudah menyimak banyak ilmu yang saya dapat kaitan dengan puisi. Terus terang saya termasuk yang belum pede untuk membuat puisi gitu. Karena puisi yang saya pahami itu banyak aturan gitu ya. Terutama dalam hal menyusun ataupun produksi gagasan melalui diksi yang memang harus bagus gitu. Saya terus terang lebih enjoy membuat artikel ataupun esai secara lepas gitu. Nah, pertanyaan saya untuk Bu Lili ataupun Mas Prawiro, bagaimana upaya kita ya sebagai penulis pemula kaitannya dengan puisi agar lebih pede karena agak terkungkung dengan aturan tadi gitu. Yang kedua, tadi dikatakan oleh Bu Lili bahwa puisi itu berkaitan dengan imajinasi gitu ya. Terus saya ingin mengkonfirmasi kalau saya membuat puisi ataupun prosa itu apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, nah saat itulah saya tulis gitu. Nah itu jenis puisi saya itu bagaimana seperti itu gitu ya. Nah seperti ketika saya kemarin banjir itu saya sempat buat puisi di saat saya berada di masjid dekat rumah saya, tempat pengungsian. Terus terang malam minggu kemarin dan malam Senin saya mengungsi di masjid PT Jabesmen dekat rumah saya. Saya melahirkan sebuah puisi dengan judul Bumiku, Langitku, Damailah gitu. Nah, apakah itu termasuk imajinasi? Apakah itu termasuk puisi? Sesuai dengan yang disampaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau bagaimana ini, Mami, Pak Pra? Boleh langsung dijawab. Ya, silakan. Langsung aja. Saya dulu ya, Pak Pra. Silakan, Mami. Ya, terima kasih Pak Wahyu, sahabat yang mengikuti Zoom hari ini. Pak Wahyu ini sebetulnya beliau juga seorang penulis. Bahkan satu buku beliau itu Jejak Mu'alaf Literasi itu bestseller. Sepengetahuan saya itu menembus angka 200 eksemplar. Itu penjual jumlah penjualan gitu ya. Maaf Pak Wahyu kalau salah. Yang luar biasa atau lebih dari itu mungkin ya. Luar biasa, ini prestasi menurut saya. Jadi pada kesempatan ini sungguh kehormatan. Kenapa? 1.200. Loh, apalagi itu 1.000?
200. 200. Tuh luar biasa, itu mengalahkan Diari Hati. Diari Hati 950. Wah, hebat. Luar biasa. Jadi kami bangga pada kesempatan ini, sehebat Pak Wahyu masih mau belajar Bapak dan Ibu, apalagi kita gitu ya, yang memang ya maksudnya tuh belum sehebat Pak Wahyu. Ayo teman-teman, beliau bisa menginspirasi kita. Gitu. Teman-teman yang belum punya karya, saat inilah saat yang tepat untuk memantapkan niat menjadi penulis antologi. Ya, baik, langsung saya jawab. Pak Wahyu, puisi itu bisa lahir dari kondisi apa saja dan di mana saja. Kan tadi saya munculkan unsur puisi dari diksi, lalu pengimajian, lalu ada kata konkret. Nah, puisi yang Pak Wahyu buat itu dimunculkan dari kata konkret. Boleh, tinggal kemahiran penulis saja yang memilih dan memilah mana kata konkret yang pas untuk puisi yang akan diciptakan. Jadi kalau tadi, misalnya Pak Wahyu menulis puisi dari kejadian yang betul-betul dialami, boleh. Gitu. Jadi bisa dengan cara apa saja. Tidak harus dengan kata-kata yang berimaji. Gitu ya. Sepakat ya Pak Wahyu? Selama ini yang sudah saya lihat, Pak Wahyu itu puisinya juga keren, maknanya juga dalam, dan yang penting apa Pak? Puisi kita itu sampai ke pembaca. Kadang-kadang ada penyair yang saking pintarnya meramu kata, puisinya itu sulit diartikan. Nah, bila sudah masuk tahap ini, maka teman-teman bisa ikut kegiatan Bengkel Sastra atau MUNSI, Musyawarah Sastrawan Indonesia. Nah, pada kegiatan ini, teman-teman nanti akan bertemu dengan para penyair yang memang tingkat penguasaan diksinya itu sudah di atas rata-rata. Saya pun sedang belajar ke arah itu. Gitu. Tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Yang penting punya keinginan untuk berkarya. Ya, silakan Pak Pra, apakah ingin ditajamkan penjelasan saya? Silakan. Cukup, Mami, kayaknya udah bagus itu Pak Wahyu, puisinya di grup udah ada ya. Bagus puisi. Iya kan? Iya, wah udah keren. Lanjut ya, Mami. Lanjut. Mami dan Pak Pra. Ya. Mami, saya bacakan yang di chat dari Pak Wasto Pujawiyatna. Bagaimana supaya puisi yang dibuat mempunyai raih? Raih apa nih Pak Wasto ya? Ya, belum ditanggal. Jadi mempunyai raih, maksudnya raih apa ini? Kemudian dari Ibu Nurwidya Stuti untuk Pak Prawiro, apakah kita harus menulis atau boleh hanya membaca karya ketika kita ikut ke dalam KBM? Sama kayak saya itu Bu Nur. Monggo Pak Pra dan Mami. Ya. Mungkin Mami menjawab Pak Wasto dan Pak Prawiro menjawab Ibu Nurwidya Stuti. Monggo. Pak Wasto dulu, Mami, silahkan dijawab. Saya kurang paham, ini arah pertanyaan Pak Wasto itu kemana ya, Bu? Karena saya juga belum paham, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Wasto. Kita berlanjut dulu ke Pak Prawiro, pertanyaan dari Ibu Nurwidya Stuti. Iya, jadi kita boleh hanya jadi pembaca saja. Jadi buka-buka karya orang, baca-baca nggak masalah, boleh, bisa. Nggak nulis nggak apa-apa. Jadi akun kita cuma buat baca-baca boleh, bisa. Jadi kan akun KBM buat nulis bisa, buat baca-baca bisa. Nggak masalah, oke. Bisa untuk jadi baca masalah aja. Ya, Pak Pra, ya? Ya? Nggak masalah. Iya. Itu Bu Lina baca doang. Jadi pembaca senyap.
membaca senyap. Saya pembaca senyap. Ya. Karena memang hebat-hebat di sana. Sama dengan kita hebat semua, insya Allah. Lanjut ke Pak Rohmat. Saya selalu manggil Bang Rohmat, Ersae, dia bahasa ini. Mohon penjelasan tentang ngangguk-ngangguk Bang Rohmatnya. Mohon penjelasan tentang macam-macam puisi dan bagaimana ketentuan menciptakan puasa jenis baru itu versi buatan kita sendiri. Misalnya, aturan dibuat oleh diri sendiri atau komunitas. Mohon penjelasannya. Hatur nuhun. Monggo Mami dan Pak Prawi. Ya, akan saya jawab dulu. Terima kasih pertanyaannya Bang Rohmat. Ini saya mengikuti Bu Lina ini panggilnya Bang Rohmat. Ya, Bang. Nanti secara teknis untuk penulisan ini akan kita bicarakan di grup WhatsApp. Yang penting sekarang, Abang dan teman-teman yang lain, Pak Wasto, Bu Ratnasari, Sebentar, Mami. Maaf, ya, maksudnya itu ruh. Maksudnya mempunyai ruh, Pak Wasto. Bagaimana puisi kita mempunyai ruh. Jadi kayak nyambung pertanyaan Bang Rohmat, kemudian Ibu Titi, manakah lebih bagus puisi terang atau puisi gelap? Lalu tadi Pak Wasto mempunyai ruh. Kayaknya nyambung semua itu. Monggo Pak, Mam. Ya, yang Pak Wasto dulu ya. Bagaimana membuat puisi yang berjiwa gitu ya. Jadi kalau ada beberapa orang yang memang mengistilahkannya dengan ruh puisi. Misalnya Kang Dodi, senang banget beliau menggunakan istilah ruh puisi. Kalau saya menggunakan istilah jiwa puisi. Puisi itu kan lahir dari hati. Ketika sesuatu lahir dari hati, maka yakin saja akan menyentuh ke hati. Jadi Pak Wasto, buatlah puisi yang memang lahirnya itu dari hati. Ketika Pak Wahyu tadi mengalami langsung bagaimana bencana banjir melanda beliau, lalu serta-merta muncul puisi yang dihasilkan dari hati Pak Wahyu, maka puisi yang dibuat oleh Pak Wahyu itulah ruhnya itu akan dapat. Jadi, buatlah puisi yang memang munculnya itu dari hati. Ruh puisi, jiwa puisi itu adanya di hati kita sendiri. Itu ya. Lalu saya kembali ke Bang Rohmat tadi. Bang Rohmat, nanti secara detail akan kita bicarakan teknis penulisan puisinya di grup WhatsApp. Teman-teman, yang nanti karyanya bisa sampai dibukukan, kami dampingi proses kreatif menulis puisinya, akan kami berikan sertifikat berjam pertemuan. Jadi nanti ada JP-nya, ada 32 jam. Tapi catatan, teman-teman bergabung menghasilkan buku. Seperti itu ya, Bu Lina dan Pak Pra. Iya. Betul. Baik, ya. Langsung Mami yang puisi terang, puisi gelap. Ya. Malam-malam nulisnya. Kalau bagi saya, betul. Ya. Jadi pengertian terang dan gelap itu bisa dari suasana, bisa juga dari sudut pandang. Nah, kalau puisi terang itu jelas menggunakan kata-kata konkret. Tapi bukan tidak mungkin puisi gelap itu akan menjadi terang ketika apa? Ketika pembacanya cerdas. Bagaimana menjadi pembaca cerdas? Literasi kuncinya. Jadi kegiatan literasi, membaca, menulis adalah kegiatan dua kegiatan yang merupakan nutrisi penting bagi kita. Bagaimana terampil membaca? Ya memang harus dilatih kegiatan membacanya, harus rajin membacanya. Lalu menulis, nutrisinya dari mana? Nutrisinya dari membaca. Kedua kegiatan ini ya memang seiring sejalan. Kalau sandal atau sepatu kan nggak bisa satu aja. Begitu juga dengan membaca dan menulis. Nah bagi saya puisi gelap dan puisi terang itu ya bagaimana sudut pandang kita. Kuncinya ada di pembaca. Gitu?
Silakan Bu Lina, Terima kasih lanjutkan. Mami. Bu Lanjut, Lina, ini saya terakhir yang menyediakan ada di 2 chat. buku nih Bu Lina. Wah, banyak harusnya ini. Oh, banyak. Ada Oh, banyak 2, 3, boleh. 4, 5, 6. Ada 6 orang berapa? penanya yang ada di chat. Pak Haji Wahyu tidak ikutan. Mohon maaf. Oh, jangan ikut. Nomor ini, tolong japri ke nomor saya 0815 1962 5215. Menyampaikan alamat akan diberikan hadiah dari Mami Lili. Mungkin nanti saya nyelip-nyelipin dikit, mungkin Pak Pra nyelip-nyelipin dikit. Ya. Untuk Bu Ari dari Siti, proses belajar nanti ini bisa di grup WA, kemudian buku kumpulan puisi bisa di grup WA, Bu Ida tidak di WA, kemudian Bu siapa lagi istri. Ya, nanti semuanya akan ditindaklanjuti di grup WA. Yang 6 tadi orang penanya, semoga untuk apa saya simpan dulu. Saya simpan untuk menangga ayat. Saya sambil ini di chat. Untuk 6 tadi penanya akan mendapatkan hadiah dari Mami Lili, Pak Pra dan saya. Dikit-dikit. Baik, kepada Mami dan Pak Pra, terima kasih banyak atas sharing ilmunya, pemaparannya, dan kepada peserta mohon maaf kita agak geser dikit waktunya karena komitmen pengiriman naskah belum dijelaskan oleh saya. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk Mami Lili dan Pak Pra semuanya. Baik, Bapak Ibu peserta diklat menulis puisi, setelah acara ini tidak langsung ada sertifikat. Sertifikat akan diberikan ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan naskah antologi sampai tuntas, sampai terbentuknya antologi kita. Beberapa komitmen diantaranya adalah nanti Bapak Ibu akan berlatih puisi dengan dibimbing oleh para narasumber dan moderator. Setiap hari mengirimkan 1 orang 1 puisi dengan tema bebas ke grup. Nanti akan diberikan masukan-masukan dan diselang-selingi teori-teori, materi-materi di grup WA. Bagi Bapak Ibu yang hadir di Zoom, yang belum masuk grup WA, silakan japri saya, ada di chat 0815-1962-5215. Kemudian pengiriman naskah dan materi serta teori ke grup itu dari tanggal 23 Februari sampai 15 Maret 2021. Kemudian pengiriman naskah yang sudah oke, yang sudah dikasih masukan oleh para narasumber, itu dikirimkan ke email tanggal 16 sampai 31 Maret 2021. Emailnya nanti akan dikirim ke grup. Kemudian semua tidak akan bisa tanpa dana, tanpa biaya. Proses transfer, seperti tadi Pak Prawiro sudah menjelaskan proses penerbitan buku. Nanti akan saya share apa saja yang harus kita siapkan untuk menerbitkan buku, diantaranya dana. Itu proses transfer ke rekening yang akan disepakati di antara Mami, Pra atau Pak Pra atau saya. Proses transfer dari tanggal 1 sampai 15 April 2021. Ketika sudah penerbitan sudah selesai dan Bapak Ibu baru berhak mendapatkan sertifikat dan di situ akan memiliki karya bersama hasil dari diklat menulis puisi Komunitas Pendidik Bekasi Raya. Dan seperti tadi Mami Lili menjelaskan bisa untuk kenaikan pangkat. Keren ya? Jadi kenaikan pangkat bukan hanya untuk PNS, karya itu juga bisa kita perjualbelikan, lalu kita share, kita bagi-bagi ke lembaga-lembaga, ke Disarpus atau ke teman-teman, atau ke toko-toko buku atau ke online, atau mungkin kita bisa jual di Lazada atau Tokopedia. Kejauhan. Mudah-mudahan
terkabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu peserta, diklat menulis puisi. Tadi saya sudah membacakan komitmen menulis puisi. Nanti akan saya share lagi ke grup WA kita, dan juga bagi peserta di ruang Zoom ini yang belum masuk grup WA diklat menulis puisi, maka silahkan menjapri saya. Nomornya ada di chat kita. Kemudian bagi yang belum mengisi presensi, tetap masih ditunggu. Jangan sampai tidak isi presensi atau absensi. Bapak Ibu, sedemikian acara kita dari awal pembukaan, pembacaan puisi, sambutan, dan pemaparan materi, serta bagaimana dari Kalimantan Selatan belum absen, Haja Khairunisa. Monggo yang belum absen dulu. Saya sambil lihat ke depan sampai ngeliat ke ini juga, kemana, ke chat. Jadi mata saya agak atas bawah. Mohon dimaklum. Yang nanti akan diperjelas kembali di grup WA. Tadi kita sudah sampai narasumber, kemudian komitmen pengiriman naskah, dan juga tanya jawab. Alhamdulillah tuntas sudah, walaupun mohon maaf kita mulai 1:30 karena tadi ada tutorial langkah-langkah untuk membuat background dan mengganti nama. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, seluruh 2 padahal ya, kepada para narasumber kita yang hebat-hebat. Mereka adalah orang-orang hebat di dunianya dan di luar dunianya, tapi masih dunia nyata insya Allah. Tapi ilmunya sampai ke dunia akhirat karena sebagai tabungan di akhirat. Dan juga amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh peserta yang hadir di sini dari Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dari mana saja? Riau, Semoga Batam. dari Riau, Batam. Mana lagi, Mam? Bogor, Depok. Makanya enaknya Campuran. Depok, Bogor. Campuran. Iya, campuran itu di mana? Kita campuran itu di negeri Antabarantah, Mam. Kalimantan Selatan. Ya, jadi alhamdulillah kita kalau Bapak Ibu menulis tulisan tentang kita pada. Oh iya, Mam, salah sudah ide, Mam. Mam, Papra, bagaimana kalau kita menantang untuk hari ini para peserta diklat menulis puisi menuliskan. Nah, kesan pesannya kan udah ada juga tuh di Google Form, di presensi ada. Dan sekarang langsung ke grup, Mam. Papra, bagaimana? Nanti kita ini, Ya, Pak Pra, kita masukkan ke majalah edukasi. Iya, bisa. Ya, setuju. Ya. Setuju. Jadi hari ini temanya bebas promosi. Jadi promosi majalah edukasi dulu. Oh iya, siap. Lina promosi majalah edukasi. Masih begini. Mumpung masih begini nih, Mam. Masih begini nih, Mam ya. Masih begini. Jadi hari ini temanya adalah bagaimana kesan atau puisi dalam bentuk puisi, esai, opini, bagaimana acara kegiatan kita hari ini. Bebas, tidak ada kritikan, tidak ada masukan. Hari ini bebas. Dan mulai besok baru dikasih krisan, dikasih kritikan dan saran. Oh ya, Bapak Ibu peserta diklat bahwa kita KPPBR memiliki satu majalah edukasi, majalah nyata, majalah cetak. Ada juga majalah online. Nanti akan terus di-share di grup. Jadi Bapak Ibu, tulisan yang hari ini akan dimasukkan ke dalam majalah edukasi. Jadi penulis. Yang jelas kita jangan takut salah. Itu intinya. Menulis saja. Baik Bapak Ibu, di penghujung acara, saya tadi tidak memperkenalkan diri di awal. Saya adalah Rosalina, biasa dipanggil Lina. Saya termasuk tim pendamping Gerakan Literasi Nasional dan ternyata saya juga saya juga salah satu anggota dan pengurus komunitas pendidik penulis Bekasi Raya. Maka saya dipanggil di sini sama Pak Prawiro. Ya Pak Pra ya. Terima kasih kepada Pak Pra dan Mami Lili yang sudah saya yang mendampingi dari awal sampai akhir. Mohon maaf lahir batin. Kita semua sampai tanggal 15 April, kemudian sampai terbitnya buku kita insya Allah di bulan Mei. Setelah Lebaran kita memiliki buku baru.
Setelah saya tutup, kita akan foto bersama semua. Video foto dibuka. Kita akan salam literasi. Mungkin dari Pak Pra sebagai ketua ada yang mau disampaikan dulu sebelum begini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mungkin pertanyaannya belum banyak dijawab, kita jawab di grup WA ya. Iya. Gitu. Mohon bisa bersabar. Baik, terima kasih. Kita salam literasi dulu. Pak Pra dan Bu Sugi, tadi bagus itunya, Mami juga. Saya nggak bisa foto karena agak loading. Salam literasi. Ini yang foto siapa nih? Silakan diambil gambarnya. Nanti dulu. Pak Pra, Saya belum mengambil. Pak Pra, Bu Sugi, Mami. Yang moto siapa, Bu? Ya, Mami. Mami, oke, Kak siap. Sugi. Mami, Kak Sugi. Kak Sugi juga bisa.